Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari yang baru Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Saya percaya hari berkat adalah hari ini buat kita semua. Sebelum kita masuk pada renungan pagi ini, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkaulah Tuhan, permata hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kami mau diberkati oleh renungan pagi yang menjadi bagian kami. Untuk sepanjang hari ini, kami boleh menerima Tuhan di dalam firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, renungan pagi hari ini temanya adalah firman yang menjadi manusia. Saudara, saya baca ayatnya, saudara. Yohanes 1 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, saudara, seringkali kita dengar di luar sana, saudara, yang mengatakan seperti ini. Orang Kristen itu bodoh, katanya. Mereka menyembah
manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Yesus itu manusia yang disembah-sembah oleh manusia, oleh orang Kristen sebagai Tuhannya. Halo. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mari kita membuka kepikiran kita. Sebenarnya apa yang firman Tuhan katakan? Saya baca dari ayat 1, saudara. Ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 tadi kita baca bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang sama ini sudah ada sejak mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, Yesus sebelum dia lahir sebagai manusia, dia adalah firman. Dan dia sudah ada jauh sebelum segala sesuatunya. Pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus sebelum menjadi manusia, namanya firman, saudara. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus yang Allah yang menjelma menjadi manusia adalah firman. Dan firman itu adalah Allah, katanya. Kita baca lagi selanjutnya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi buat orang Yahudi, saudara, orang-orang Yahudi waktu zaman-zaman yang dulu sudah mengerti bahwa Allah itu bukan satu pribadi, saudara, tapi ada 3 pribadi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman inilah yang menciptakan, saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Jadi firman inilah yang mencipta, saudara. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya saudara, jadi kita tahu bahwa Yesus sudah ada jauh sebelum segala sesuatu dengan nama sebagai firman, saudara. Kemudian ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita bersyukur, saudara, bahwa kita mempercayai Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan oleh karena itu, kita disebut anak-anak Allah. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, kelahiran Yesus bukan karena keinginan daging atau keinginan seorang laki-laki. Dia lahir karena rencana Allah. Oleh sebab itu, firman menjadi manusia yang kita rayakan dalam Natal kita di bulan ini, saudara. Itu membuktikan, Natal membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan kita bersyukur, kita percaya, sehingga kita juga disebut anak-anak Allah. Saudara, Natal ini adalah peristiwa besar buat surga, saudara. Di perjanjian lama, nabi-nabi menanti-nantikan saat yang seperti ini, saudara. Mereka pengen lihat, pengen tahu apa yang Tuhan akan buat keselamatan, saudara. Oleh sebab itu, kita bersyukur. Kita bisa menolak semua perkataan yang ada di luar, bahwa orang Kristen menyembah manusia yang ngaku jadi Tuhan. No. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita baca bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita karena Allah mempercayakan ini kepada kita semua. Sekian renungan firman pada pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Roh Kudus buat pengertian yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan itu bukan karena keinginan daging, itu adalah rencana Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus,
bahwa Engkau lakukan itu, Engkau lakukan semuanya itu karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau menjadi juru selamat buat dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita kami waktu kami mendengarkan renungan firman. Kami masuk hari yang baru dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Haleluya. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.